Halo Sobat Monologik, sudah 1 abad kita tidak berjumpa lagi dengan program yang sangat luar biasa yang membuat kalian akan tertawa dan berpikir 2 kali untuk menonton lebih lanjut. Karena kita mempunyai komposisi ilmiah, yakni 60% fiktif, selebihnya bercanda. Teman-teman, saking pusingnya kami mencari fakta dan berita untuk menjadikan konten hari ini, saya selalu merasa gatal dan selalu merasa ada kutu di kepala saya. Tapi ternyata saya berupaya untuk membersihkannya, tapi tidak dibersihkan, akhirnya loncat. Dan rupanya saya mendapatkan inspirasi teman-teman dari orang-orang yang dulunya merasa pernah salah gambar logo. Orang-orang ini kemudian terhimpun dalam organisasi yang menamakan diri dengan Projo. Logonya sudah jelas, lahir di tahun 2014. Bayangkan teman-teman, ini bukan waktu yang sebentar teman-teman. Kalau teman-teman itu DP mobil di 2019 kemarin sudah lunas. Tetapi Projo bisa bertahan hampir 3 kali pemilu. Dan ini membuktikan bahwa daya tahan Projo luar biasa. Dan ini juga menjadi bukti bahwa ornamen-ornamen Projo tidak bisa dianggap remeh. Barangkali teman-teman melihat bahwa kenapa harus kutu loncat teman-teman. Dan kenapa kemudian seperti amnesia. Logo Presiden Jokowi akhirnya tidak dianggap sebagai logo Projo. Ini siapa yang lupa? Pembuatannya atau tukang desainnya yang sudah resign? Nah, akhirnya teman-teman kesimpulannya menarik. Karena orang berpindah dari tempat yang penuh kasih sayang, yang pernah mengantarkan namanya menjadi sosok ternama di Indonesia, bahkan sampai taraf menteri, ini membuat saya berpikir bagaimana seandainya nasib mereka itu seperti Luis Figo, mantan pemain kenamaan Barcelona yang akhirnya dilempar kepala babi ketika pindah ke Real Madrid. Tapi ini tidak seperti itu kisahnya. Pimpinan Bapak Projo ini pintar sekali. Tidak perlu bernasib seperti Luis Figo. Bahkan dia bisa mengayunkan pendahulunya dan bisa selamat dari cerkaman politisi-politisi dengan kehampaan program dan kegiatan. Karena kita tahu momentum relawan politik sudah kelar. Jadi kita yang tersisa adalah proses menjalankan hasil dari kemenangan. Lalu apa yang dijalankan oleh para relawan kalau tidak merapat dengan faktor kekuasaan? Dan ini nampaknya terlihat dari yang dilakukan oleh Pak Budari dengan Projonya. Sekalipun saya masih melihat bagaimana komponen singkatan Projo itu akhirnya bermakna lain yang mendekatkan diri dengan kekuasaan. Nah teman-teman, saya ingatkan banyak hal yang bisa dilakukan dalam praktek kutu loncat dalam politik. Dan saya ingatkan lagi, kutu loncat dalam politik bukanlah pindah dari partai A dan ke partai B. Tapi juga sering terjadi dari para pendulum kekuasaan A dan menjadi pendulum kekuasaan B. Dan ini sudah menjadi tontonan yang menarik. Dan saya kasih analisa kepada teman-teman. Tolong siapkan bahan-bahan cemilannya dan jangan tegang dan konsumsi baik-baik. Siapa tahu Anda bernasib dengan Budi Ari. Catat baik-baik teman-teman ya. Anda masih ingat dulu. Saya tidak mau cerita di Indonesia. Kalau di Indonesia Anda bisa absen dari A sampai Z. Tokoh politiknya selalu berpindah-pindah. Saya masih ingat ada satu nama presiden terkenal dulu. Nah ini presiden Mesir. Namanya Anwar Sadat. Seorang jenderal yang dulu pernah memimpin perang konflik 6 hari dengan Israel. Artinya Israel pernah berperang 6 hari melawan bangsa Arab. Bangsa Arab remuk kalah waktu itu. Anwar Sadat dipercaya sebagai pemimpin Arab yang pada saat itu masih terkuat. Dan nyatanya Anwar Sadat lah yang kemudian bertemu dengan Israel dan kemudian berkompromi dengan konferensi yang disebut dengan Camp David. Di mana bangsa Arab menyatakan bahwa pertemuan itu adalah satu sikap kutu loncat. Tidak pernah dirembukan dan mengecewakan pemimpin Aljazair, kemudian Libya yang pada saat itu menyatakan diri sebagai ornamen bangsa dan negara yang merasa dirugikan hasil perang 6 hari di Israel. Tapi itu di Mesir teman-teman. Kalau di negeri Konoha teman-teman, saya kasih alat tunjuk cara teman-teman kalau ingin menjadi pelaku kutu loncat politik yang apik. Sebelum sampean berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Budi Ari itu, yang ditolak oleh semua elemen-elemen partai di Partai Gerindra itu justru masih kurang teman-teman. Ini saya kasih alat tunjuk bagaimana teman-teman kalau ingin belajar kutu loncat. Karena kutu loncat nyatanya tidak begitu sulit teman-teman. Pertama, minimal Anda harus punya telinga besar. Artinya apa? Siap dicaci maki dan siap menggoreng gosip. Dia harus peka isu dan menelisik semua persoalan politik tanah air. Dia bisa mengelolanya dan dia bisa menyampaikannya. Sekalipun itu adalah isu politik murahan, sing penting itu diperlukan. Dan ini adalah cara utama
para politisi kutu loncat untuk mendapatkan 1 poin. Tetapi itu tidak cukup teman-teman. 1 poin selanjutnya adalah minimal bisa bersenyum. Sudah tahu salah, sudah tahu dihujat, masih bisa senyum. Tidak banyak politisi yang bisa melakukan 2 tindakan berbeda seperti ini. Sudah salah tapi masih bisa tersenyum. Pak, itu logonya Pak Jokowi loh Pak. Bukan, ini bukan logonya Pak Jokowi. Siapa bilang logonya Pak Jokowi? Projo itu adalah logo yang menjelaskan tentang kesejahteraan tanah air. Sekalipun orang sudah tahu, tapi bisa mengelak dan masih bisa bersenyum. Inilah bagian dari treatment untuk kutu loncat. Kemudian apa yang didapatkan setelah itu? Levelnya nambah lagi teman-teman. Mencari kambing hitam. Nah, yang namanya kutu loncat ini tidak pernah mau salah. Dia tidak mau menjadi tersangka sendirian. Dia tidak mau menjadi sosok yang menjadi dalang utama dari kisruh politik tanah air. Dia akan menuduh si A, si B adalah dalang utamanya. Dan ini cara efektif. Kalau sudah menemukan kambing hitam, berarti 1 tangga, 2 tangga, menuju 3 tangga sudah dilalui. Tangga selanjutnya teman-teman, minimal punya buntutnya lebih panjang. Artinya apa? Artinya mereka sudah mendapatkan kambing hitam, bisa barter politik. Entah cari aman, entah mereka memikirkan nasib mereka yang sudah terlanjur keliru di depan muka publik, sehingga nasibnya lebih aman di rumahnya yang baru. Ini cirikal tikus teman-teman. Kalau tikus makin pendek itu tidak bisa bergerak karena mungkin masih muda. Tapi kalau tikus makin panjang teman-teman, dia makin sangat lincah. Dengan catatan bahwa kambing hitam sudah ditemukan. Dengan catatan lagi bahwa dia tidak akan menjadi korban selanjutnya. Karena rumah barunya akan menyediakan lahan utama untuk mengamankannya. Selanjutnya, ranking terakhir teman-teman. Kalau sudah punya ekor panjang, ranking terakhirnya adalah politisi kutu loncat harus bisa menendang. Apa yang ditendang teman-teman? Ya terserah. Yang ditendang itu bisa dari belakang, bisa dari samping, bisa orang yang pernah mengasuhnya, bisa orang yang pernah memberikan jasa dalam hidupnya, yang bisa mengantarkan dulu hanya sekedar orang biasa menjadi orang yang luar biasa, dulu pernah menjadi supir angkutan online menjadi menteri, ya kan? Kan pernah ada teman-teman, ada relawan-relawan kemarin, masih ingat teman-teman siapa namanya? Kemudian ada sosok relawan yang dulunya hanya modal, siap Bapak, laksanakan Bapak, akhirnya menjadi menteri. Dan itu adalah cara di mana bisa diamankan. Makanya teman-teman, kalau ingin menjadi kutu loncat, bukan hanya bisa modal congos dan kemudian hanya bisa pindah. Nah, saya tidak bercerita sosok ini secara pribadi. Tapi teman-teman coba teliti, banyak perilaku kutu loncat di Indonesia melakukan tindakan ini. Nah, saya ingatkan teman-teman, kalau masih ketemu ini, ingatkan kawan kalian, saudara kalian, mudah-mudahan jangan sampai jadi kutu loncat. Kalaupun ada kutu loncat, ada syarat yang nomor 6. Dan ini dijauhi kutu loncat. Caranya gimana teman-teman? Tendang kepalanya. Alias jangan pernah dihiraukan. Kalau perlu laporkan segera. Karena ciri-ciri itu sebetulnya sudah diwujud sejak dia memulai menjadi kutu loncat. Selalu terlihat. Selalu memperlihatkan posisinya. Dan sekali lagi terakhir bagi saya tidak menyebutkan orang yang saya sebut sebagai identitas tunggal dalam fakta kutu loncat di Indonesia. Tapi faktanya perilakunya hampir sama seperti itu. Semua mudah-mudahan ini adalah fakta yang bisa diserap oleh teman-teman walaupun hanya 16%. Karena selebihnya kita sudah melakukan bercanda. Jadi tolong teman-teman jangan sakit hati apalagi relawan yang sudah masuk dalam kategori yang tadi. Terima kasih, saya Melki Amir Soleh. Sampai jumpa di monologi selanjutnya. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.